Daftar pertanyaan dan laporan wawancara. Bahasa Indonesia kelas 4 SD tema 3 subtema 3. Menyusun daftar pertanyaan wawancara dilakukan sebelum melakukan wawancara. Daftar pertanyaan yang akan ditanyakan diurutkan dari hal yang umum ke hal yang khusus. Pertanyaan kepada narasumber diajukan secara berurutan, dimulai dari tahap pembukaan, tahap inti, dan tahap penutup. Jadi urutan pertanyaan kepada narasumber ada 3 tahap. Tahap pembukaan, pewawancara memperkenalkan diri. Sebelumnya, perkenalkan saya Indah dari Universitas Bengkulu. Sebelumnya nama Ibu siapa, Bu? Tahap inti, pewawancara mengajukan pertanyaan sesuai dengan daftar pertanyaan yang telah disiapkan. Sudah berapa lama, Bu, berjualan ikan di Pasar Pagar Dewa ini? Sekitar 4 bulan. Sekitar 4 bulan baru ya, Bu ya. Jadi kalau misalnya jualan di Pagar Dewa ini, ramai pengunjungnya itu pembelinya pada hari apa biasanya? Pada hari Selanjutnya, tahap penutup. Pewawancara yang akan menutup wawancara harus memberikan kesan yang baik dan menyenangkan, seperti mengucapkan terima kasih kepada narasumber. Cukup lah, tetap lengkap. Lengkap ya, Pak ya? Misalnya ada. Oke. Terima kasih, Pak, atas waktunya. Sekarang, mari kita lihat contoh daftar pertanyaan wawancara. Topik, budidaya kerang mutiara. Narasumber, peternak kerang mutiara. Contoh daftar pertanyaannya, sudah berapa lama Bapak membudidayakan kerang mutiara? 2. Apa saja yang diperhatikan saat melakukan budidaya kerang mutiara? Ketiga, bagaimana proses untuk memanen kerang mutiara? Itulah tadi contoh daftar pertanyaan dengan topik budidaya kerang mutiara. Sekarang mari kita lihat bagian-bagian laporan hasil wawancara. Bagian-bagian laporan hasil wawancara terdiri atas 1. Topik wawancara, 2. Narasumber, 3. Pewawancara, 4. Waktu dan tempat, 5. Hasil wawancara yang berupa isi pembicaraan, 6. Kesimpulan. Yang pertama, laporan hasil wawancara, topik wawancara. Topik wawancara ditulis agar pembaca mengetahui pokok pembicaraan yang dilakukan selama wawancara, dan juga sebagai batasan agar laporan yang disajikan nantinya tidak keluar dari topik. Contoh, kerja bakti sebelum menghadapi musim hujan. Artinya, hal-hal yang dibicarakan adalah tentang kegiatan kerja bakti, orang-orang yang terlibat, dan dampak yang akan terjadi jika tidak dilakukan kerja bakti. Bagian dari laporan hasil wawancara yang kedua adalah narasumber. Narasumber ditulis agar pembaca mengetahui siapa yang memberikan informasi terkait topik wawancara. Contoh, orang yang dapat dijadikan narasumber untuk kegiatan kerja bakti tersebut antara lain Ketua RT, Ketua RW, petugas dinas kebersihan, atau beberapa tokoh masyarakat. Bagian yang ketiga adalah pewawancara. Pewawancara ditulis agar pembaca mengetahui siapa yang melakukan kegiatan wawancara terhadap narasumber. Bagian yang keempat adalah waktu dan tempat. Waktu dan tempat ditulis agar pembaca mengetahui kapan dan di mana wawancara dilakukan. Contoh, kegiatan kerja bakti dilakukan hari Minggu, 12 September 2021.
Bagian kelima yang ditulis dari hasil wawancara yaitu hasil wawancara. Hasil wawancara di sini yang berupa percakapan saat wawancara. Hasil wawancara ditulis agar pembaca mengetahui isi pembicaraan yang dilakukan dengan narasumber selama kegiatan wawancara. Hasil wawancara lebih baik ditulis dengan kosakata baku dan kalimat efektif agar pembaca mudah memahami isi laporan. Yang keenam, laporan hasil wawancara yaitu kesimpulan. Kesimpulan ditulis agar pembaca mengetahui gagasan akhir dari akhir kegiatan wawancara. Artinya, hal-hal yang dapat diutarakan setelah kegiatan wawancara berakhir. Kesimpulan sebaiknya ditulis dalam bentuk paragraf. Sekarang mari kita lihat contoh dari laporan wawancara berikut ini. Laporan wawancara. Latar belakang. Siswa kelas 4 mendapat tugas wawancara dengan topik Ayo Cintai Lingkungan. Tujuan dari wawancara kita tulis. Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi tentang cara mencintai lingkungan. Kemudian nomor 3 adalah laporan hasil wawancara. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, laporan hasil wawancara terdiri atas topik wawancara. Topik wawancara kali ini adalah Ayo Cintai Lingkungan. Kemudian narasumber Bapak Rudi Darmawan, Kepala Desa Melati. Pewawancara Beni Irawan. Waktu dan tempat Minggu 8 Mei 2016 pukul 10.00 di rumah Bapak Rudi Darmawan. Kemudian hasil wawancara yang terdiri atas percakapan saat wawancara. Hasil wawancara ini terdiri atas pertanyaan yang terdiri 3 tahap. Tahap pendahuluan yang berupa perkenalan diri. Mari kita lihat contohnya. Beni, selamat pagi Pak. Perkenalkan, nama saya Beni, siswa kelas 4 SD. Selamat pagi Nak Beni, ada yang bisa Bapak bantu? Saya ingin meminta waktu Bapak sebentar. Saya ingin mewawancarai Bapak untuk tugas sekolah. Apakah Bapak bersedia? Dengan senang hati Nak Beni, silakan. Selanjutnya adalah tahapan inti. Memberikan pertanyaan tentang topik yang akan ditanyakan. Contohnya, saya ada tugas tentang bagaimana memelihara lingkungan. Kalau boleh saya tahu, kegiatan apa yang biasa dilakukan oleh warga desa Melati dalam melestarikan lingkungan? Ya, Nak Beni, setiap akhir pekan biasanya kami selalu mengadakan kerja bakti. Adapun kegiatan yaitu membersihkan selokan, memperbaiki taman sepanjang jalan di desa, dan mengumpulkan sampah dedaunan untuk membuat pupuk kompos. Selain itu, kami juga mengumpulkan iuran sebesar Rp10.000 per bulan untuk setiap kepala keluarga. Uang tersebut nantinya digunakan untuk membayar petugas kebersihan yang mengangkut sampah desa Melati ini. Setelah tahap inti, pewawancara melanjutkan dengan tahap penutupan. Tahap penutup ini berisi tentang sopan santun, pernyataan pewawancara kepada narasumber dalam mengucapkan terima kasih. Contohnya, oh pantas saja Pak, udara di desa ini sejuk dan suasananya nyaman untuk ditinggali. Terima kasih Nak Beni atas pujiannya. Baiklah Pak, terima kasih atas kesediaan Bapak untuk diwawancarai. Semoga kita semua semakin mencintai lingkungan. Ya, sama-sama Nak Beni. Tahap yang terakhir adalah atau bagian dari
hasil laporan wawancara, yaitu kesimpulan, yang sebaiknya dibuat dalam suatu paragraf. Kesimpulannya yaitu, untuk menjaga dan melestarikan lingkungan, kita dapat melakukan beberapa hal. Misalnya, melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk kewajiban kita untuk melestarikan lingkungan. Adapun hak yang dapat kita peroleh adalah kita dapat merasakan lingkungan yang sejuk dan nyaman. Oleh karena itu, ayo cintai lingkungan.